ada perampok. Saya naik motor dengan teman di Kemang, pas depan Abu Nawas. Tiba-tiba ada suara pistol, ya kaget kita. Nah ini ada motor yang masih nyala, ya di tiang listrik. Ya. Ternyata itu motor rampok. Saya ambil kunci, saya matiin. Nah itu rampok kaget. Saya masuk ke dalam warteg. Masuk ke dalam, ternyata saya pikir yang namanya warteg itu kan kalau di dapur pasti ada pintu keluar. Yeah. Ini nggak ada. Jadi dapur ketutup sudah. Yeah. Akhirnya saya ngumpet itu ada di belakang kulkas. Yeah. Kulkas yang kecil. Yeah. Itu rampok masuk. Dia marah, mana kunci saya? Dia tembak nih kalau nggak bisa gitu. Nah itu rampok ada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya M. Kozin Amirul di Podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang cinta, pejuang politik, pejuang ekonomi, pejuang cuan, pejuang nasib, pejuang kebudayaan, pejuang keumatan. Nah, baik para pejuang, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen. Nah, saya ada hadiah buat komen yang paling menarik. Nanti akan kita pilih ya. Admin akan milih untuk kemudian kita kirimin. Kita kirimin nih merchandise kaos We the People. Ini yang aslinya ya, bukan yang KW-nya. Nah, harganya bisa hampir 200.000 loh kalau mau beli. Nanti tapi nanti komentator yang bagi kita kirimin. Dan ada tanda tangannya Anies Baswedan. Nah, ini nih. Nah, ya, ini eksklusif. Nanti kita pilih, dan bagi yang nggak pilih bisa tetap beli di Tokopedia-nya Cafe Pejuang. Nah, kali ini kita ketemu dengan Bang Eka. Tepatnya Bang Eka Jaya ya? Eka Jaya. Bang Eka Jaya ini kalau kategori pejuang, itu pejuang apa Bang kira-kira? Ya bisa dibilang pejuang ya keumatan. Pejuang keumatan ya, artinya sosok yang memikirkan tentang umat, dalam hal ini umat Islam ya? Semuanya ya? Khususnya di Betawi? Enggak juga. Enggak juga, secara nasional juga. Tapi kan Bang Eka itu lebih dikenal sebagai tokoh Betawi juga, iya enggak? Belum jadi tokoh. Apa aja Bang dulu sebelum kalau sekarang kan sebagai ketua umum pejabat. Oh iya. Pejabat itu singkatan dari pengacara dan jawara bela umat. Pengacara jawara bela umat. Nah, benar-benar mikirin umat ya. Jadi ini gabungan pengacara jawara di berbagai tempat ya. Berbagai tempat bela umat. Sebelumnya Bang? Sebelum pejabat, saya pernah di Sekjen Bang Japar. Sekjen Bang Japar. Ya, bersama Kahira. Kebangkitan Jawara dan pengacara juga. Kebangkitan Jawara dan pengacara. Mirip-mirip nih ya? Mirip-mirip. Iya. Berikutnya, seterusnya? Pernah juga di Front Pembela Islam. Sebagai apa Bang? Di 2007 saya jubirnya. Oh, pernah jadi jubir. 2000 FPI sampai beberapa peristiwa, terakhir peristiwa Tanjung Priok ya, yang Mbah Priok itu ya waktu itu rame ya, sangat rame. Itu Abang di situ juga ya. Nah, pernah juga di Porkabi ya, sebagai sekretaris di Kelurahan Bangka Kemang. Kita pernah bikin yang sampai saat ini masih berlanjut, yaitu Festival Palang Pintu Kemang. Dari 2006 itu sampai saat ini alhamdulillah terus, walaupun saya tidak berkecimpung langsung saat ini, tapi alhamdulillah masih diteruskan oleh kawan-kawan yang lain. Jalan ya. Nah, ini kan audiensnya nasional nih Bang. Di Forkabi itu mungkin perlu dijelasin, Forum Komunikasi Anak Betawi. Betawi. Tapi saya sekarang terpecah ada dua. Nah, di Forkabi itu Abang merintis sebuah festival yang memang khas Betawi ya, namanya Palang Pintu. Palang Pintu itu kayak apa? Kalau prosesi pernikahan. Iya, jadi apa namanya, prosesi adat Betawi yang
sebenarnya bukan pernikahan saja. Setiap ada tamu-tamu kebesaran pasti ada yang disebut dengan palang pintu. Ya buka pintu lah, di situ ada silatnya, di situ ada pantunnya, di situ ada sikehnya. Ya baru setelah itu semua sang tamu dipersilakan untuk masuk, baik itu tamu resmi kenegaraan ataupun memang pemerintahan ataupun ya sering ini dipakai untuk kebudayaan Betawi ya pengantin, ngarak pengantin. Itu memang literally palang ya, palang pintu dipalang gitu atau? Palang kan? Palang pintu itu hanya sebagai kiasan ya adu silat. Jadi tuan rumah ini punya jagoan, nah sang tamu juga punya jagoan, maka diadulah di situ. Diadu di situ untuk bisa masuk ke dalam tempat yang memang dituju. Jadi memang kalau di beberapa kultur lain, misalnya di Jawa itu kan kalau ada tamu itu biasanya apa namanya dikasih sambutan apa. Kalau ini malah dipalangin dulu. Malah dipalangin, tes dulu ya. Dites dulu sebelum bisa masuk. Iya, kalahin dulu ini jagoan kita nih. Setelah itu selesai ada pantun. Selesai pantun ada namanya pembacaan sike. Nah, itu pembacaan sike itu memang khusus lah. Ya memang salah satu ada dalam prosesi adat palang pintu. Itu nanti ketika dites bertarung itu beneran ada yang kalah menang gitu? Ya kalau dulu iya, tapi sekarang kan sudah formalitas saja. Iya, kalau palang pintu tuan rumahnya nggak sekarang nggak nikah. Iya. Kalau yang tamunya kalah? Iya, tamunya kalah pulang lagi. Kan? Iya, kalau dulu mungkin iya, gitu. Tapi zaman dulu kan memang ya sangat kita tahu lah masih dengan situasi kondisi yang ya pure, masih murni, masih ya, asli. Ngalahin tuan rumah dulu baru bisa masuk ke rumahnya. Benar. Lamar anaknya kan. Benar. Sekarang ya udah banyak sanggar-sanggar yang mengembangkan daripada kebudayaan itu udah sangat banyak. Gitu. Jakarta sangat banyak dan sangat beragam. BTW abang ini memang beneran asli Betawi bang? Asli Betawi. Tapi dari namanya kayaknya nama Sunda ya. Iya memang. Atau Jawa kali ya. Eka Jaya ini sebetulnya nama dari pemberian kawan daripada kakek saya. Kebetulan kakek ini seorang pejuang, seorang militer di Siliwangi. Nah, pasukan Siliwangi, beliau ini punya kawan satu, sahabat karib beliau itu namanya, saya ingat sekali ketika kecil itu namanya Pak Fendi. Pak Fendi orang Bandung. Jadi beliaulah yang memberikan nama kepada saya karena saya cucu pertama daripada kakek saya ini. Ya udah dinamakan Eka Jaya. Sebenarnya ada Eka Jaya Lelana. Nah, lelananya ketika masuk madrasah kata kakek jangan dipakai ntar lu bandel. Gitu orang Betawi. Apa sih lelana? Ya mungkin sering berkelana, sering pulang dan lain sebagainya, tapi nggak dipakai sama juga pulang malam juga, kadang pulang pagi. Tapi kan pulang malamnya untuk mikirin umat. Mikirin umat, ya. Jadi memang ya ini nama ini dari kakek ya, dari temannya kakek diberikan ke saya, ya pada akhirnya ya sudahlah pakai nama Eka Jaya terus. Jadi memang kakek ini pendekar juga ya? Ya dulu ya bisa dibilang kalau untuk Bangka, Kemang, Mampang, Pasar Minggu terkenal ya. Kakek yang ya. Dulu beliau sering cerita kalau ketika mau menghambat daripada pasukan Belanda, mereka kumpul di Pasar Minggu, dari Pasar Minggu mereka ke Klender, di Klender kumpul dengan Haji Darit, terkenal tuh pahlawan Betawi. Dari Haji Darit kumpul lagi ke Kiai Nur Ali, Bekasi. Nah itulah perang itu. Singa Matraman. Singa apa namanya, Singa Bekasi. Iya. Nah di sana lah kakek tuh dia sering cerita. Dan cerita ini saya dapat dari paman. Dari paman cerita dulu kalau lagi mau Belanda tuh datang ya, babe tuh kumpul dari Pasar Minggu jalan tuh ke Klender rumah Haji Darit baru ke. Lumayan jauh ya. Iya. Di zaman dulu ya mau begitu dah. Gitu. Makanya abang sebagai cucu tuh, aduh ya, apa selain darah memang mengalir juga terinspirasi ya. Iya. Itu apa jiwa. Iya. Saya juga sedih heran. Saya nggak bisa melihat satu ada kezaliman, ada orang yang tanda kutip teraniaya itu
udah langsung saja. Iya, itu ya? dan itu sudah orang bilang kalau sampai Eka nggak boleh ngeliat begitu tuh, udah langsung pengen gerak saja, walaupun kita nggak tahu ya salah atau benar. Ketika ada orang terbalik udah langsung refleks saja. Itu banyak kejadian yang contoh satu ketika ini kejadian 2013 kalau nggak salah. Itu ada perampok. Saya naik motor dengan teman di Kemang, pas depan Abu Nawas. Ada pertigaan Abu Nawas itu dulu masih ada ayam bakar Mbak Yanti di 2013 itu. Saya pulang boncengan dengan teman. Tiba-tiba ada suara pistol. Ya, kaget kita. Saya pikir polisi, saya bilang mundur sedikit, saya mundur. Nah, ini ada motor yang masih nyala, ya di tiang listrik. Ya. Ternyata itu motor rampok. Saya ambil kunci, saya matiin. Nah, itu rampok kaget karena motornya saya buang itu kunci, saya masuk ke dalam warteg. Ya. Nah, ini rampok ternyata dua orang, dia pakai pistol dua-duanya. Itu ada duit 300 juta. Wow. Yang satu 100 juta, yang satu 200. Tapi yang diambil 100 juta aja. Di motornya ini? Di mobil. Oh, di mobil. Di mobil itu. Nah, saya masuk ke dalam warteg. Masuk ke dalam, ternyata saya pikir yang namanya warteg itu kan kalau di dapur pasti ada pintu keluar. Yeah. Ini nggak ada. Jadi dapur ketutup sudah. Yeah. Akhirnya saya ngumpet itu ada di belakang kulkas. Yeah. Kulkas yang kecil. Iya. Itu rampok masuk. Dia marah, mana kunci saya? Dia yang makan di situ nggak ngeliat saya masuk. Gitu, nggak ada yang tahu. Kalau saya tembak nih kalau nggak bisa gitu. Nah, itu rampok ada di samping saya. Kalau dia lihat tuh tapak kaki, saya ketangkap. Karena emang lagi habis hujan ya, jadi dia mau pistol. Jadi yang abang ambil itu kunci motor dia. Motor apa mobil? Motor dia. Jadi pas motornya diambil, dia agak kelagapan kan. Jadi diambil hanya satu, udah dia lari. Nah, ini mobil yang dirampok itu ya udah dipasrah jaga ini. Ini rampok dari dia nggak nemuin saya, motornya juga mati. Itu dia keluar jalan, banyak tukang ojek di situ. Yeah. Depan Abu Nawas. Itu dia ambil, ada motor Tiki lagi jalan. Dulu kan belum ada Grab, belum ada segala macam, masih ojek pangkalan. Itu yang motor Tiki ditembak. Diambil motornya. Sama si rampok nih. Yeah. Dibawa lari. Karena ini pistol kena tangki, cuma nggak meledak saja, itu bocor tangkinya. Oh, bukan nembak orangnya tapi bukan, dia nembak orangnya, pahanya. Ditembak pahanya, tembus ke tangki. Dia lari itu sampai Kemang Timur, itu bensinnya habis. Dia ambil lagi motor pensiunan Angkatan Laut. Iya. Yang mau ke rumah sakit, anaknya sakit. Itu kalau nggak salah motornya Vega Air. Iya. Kenapa saya tahu semua? Karena semuanya ketemu di kantor polisi, Polsek Polsek Mampang. Cerita semua, oh saya bilang, nah itu jarak saya dengan yang punya pistol itu cuma 10 meter lah, nggak jauh gitu. Iya. Nah, itu kejadian yang spontanitas yang ketika melihat itu, dan ternyata sopir yang bawa mobil dirampok itu warga saya. Gitu, saya kaget juga. Saya tahu dia anaknya datang ngucapin terima kasih. Kenapa? Udah dibela. Iya, saya kaget. Kenapa? Enggak, tadi abang nyelamatin bapak gitu. Namanya Pak Slamet, saya ingat banget itu Pak Slamet. Selamat diselamatin ya. Pak Slamet ya almarhum sih. Anaknya kan memang pang ya, tatuan baik. Tapi kalau ke rumah mereka udah nyelamatin bapak. Ya, kapan dia bilang? Tadi siang. Di mana? Itu yang di depan ayam bakar Mbak Yanti. Ya Allah, saya nggak tahu kalau itu Pak Slamet gitu, karena saya nggak lihat kan. Karena selesai dia tuh rampoknya nyari saya, dia mungkin jalan itu. Dia pergi. Uang yang 200 juta itu selamat, yang 100 keambil. Tapi rampoknya selamat, nggak ketangkep. Nggak ketangkep. 2 orang kodenya besar-besar dengan 2 senjata. Ya udah, akhirnya tinggal di polsek. Ya saya cuma lihat yang Tiki itu dia udah habis ditembak itu sama orang yang pensiunan Angkatan Laut itu, ya korban gitu. Saya malah jauh gara-gara gue jadi pada begini gitu. Nah itu ada hal-hal begitu, kadang-kadang jiwa ini nggak bisa diam, nggak turun tangan aja udah. Iya, ya itulah, makanya saya nggak paham apa ini memang ngalir dari darah kakek yang pejuang, karena kebetulan juga
saya masih punya ada keturunan dari Makassar. Jadi sebenarnya Gitu. ada darah Bugis. Gitu dari Daeng Naba. Daeng Naba punya anak namanya Haji Sanusi. Nah, Haji Sanusi punya anak 6. Nah, itu yang menguasai Kemang tuh. Gitu, yang menguasai Kemang. Kalau Banten Betawi itu emang dulunya Makassar. Dari sana gitu. Iya. Itu silsilah kita makanya. Apa ya? Makassar juga kayak begitu kan, orangnya berani-berani gitu kan. Iya. Kayak kejadian kemarin di Kemang, Grand Kemang. Ketika ada forum tanah air ini mengadakan apa diskusi publik, tiba-tiba dibubarin ya, karena saya nggak dapat undangan, nggak tahu, cuma kenal lewat WA itu dari Bang Edi, ini kita diserang, maka saya karena rumah Kemang cuma 3 menit, saya datang ya langsung saya labrak di situ, kita ramai di situ, ternyata kawan-kawan ya dari Kupang, dari NTT itulah ya akhirnya ya kejadian yang seperti diberitakan. Iya. Spontanitas saja semuanya. Ya. Bang Ika, tadi kan bicara soal ada Forkabi yang kemudian pecah menjadi 2. Dipecahkan banyak sekali organisasi Benar. yang mudah sekali pecah memecah gitu ya. Iya. Itu gimana ceritanya? Iya, ini yang sebetulnya saya sebagai orang Betawi ya agak sedikit memprihatinkan dengan keadaan situasi yang terjadi pada organisasi massa Betawi yang ada. Dan sangat banyak ya. Sementara warga Betawinya nggak banyak. Nah, Betawi paling nama-nama untuk menyebut nama-nama misalnya. Nama ada Forum Betawi Rempuk, FBR, ya, ada IFBR, ada Forkabi, ada Permata, ada POB, ada namanya Front Betawi Bersatu, ada Forum Betawi Bersatu. Banyak lah kalau dihitung lah itu. Jadi saking banyaknya sampai saya nggak hafal tuh. Padahal kalau dilihat orang Betawinya sedikit. Belum tentu yang ada di situ orang Betawi semua. Belum tentu. Ya kadang-kadang ya mereka masuk organisasi mungkin satu ingin ya silaturahim, kedua juga mungkin ada kesatuan yang perasaan yang sama, ataupun ya siapa tahu dia masuk itu bisa dapat kerjaan dan sebagainya. Itu kan namanya masing-masing mereka punya persepsi lah. Tadi dari segi nama banyak, satu nama aja bisa banyak juga. Bisa banyak. Satu nama itu bisa pecah. Bisa pecah-pecah ya. Contoh Forkabi ada 2, antara Forkabi Bang Ihsan dengan Forkabinya Bang Haji Goni. Kemarin saya lihat juga Bang Ihsan merubah nama jadinya Forkabi, jadi K-nya ada 2. Forum Komunikasi Kaum Betawi. Nah, tapi Haji Goni tetap dengan Forkabi, Forum Komunikasi Anak Betawi itu. Sementara Bamus juga kita lihat ada beberapa, ada Bamusnya Ariano, ada Bamusnya Haji Odin, ya atau Bamus Kaum Betawi 1982. Ada juga tadinya Eki, ada juga Bamus, tapi Eki Pitung. Nah, sekarang dia merubah jadi Majelis Adat. Ada lagi Maktab, Bang Bing, itu juga mengumpulkan ormas-ormas yang ada. Jadi masing-masing simbol ini mempunyai massa, mempunyai organisasi lain di bawahnya. Dan afiliasi politik beda-beda ya? Beda-beda. Ketika pilpres sekarang rame, beda-beda. Contoh sekarang aja, artinya kita lihat misalnya FBR dengan Forkabi ada di 03, gitu kan. Terus Eki CS Haji Odin ada di 01 kan gitu. Artinya ya dinamis saja mereka ini dalam memilih ini. Ya saya melihat mereka punya kecenderungan yang sama, ya sudah. Tapi yang saya harapkan begini, boleh banyak, boleh beda, tapi tetap rukun, tetap bersatu, tetap dengan tujuan utama ingin mengangkat harkat derajat Betawi. Itu yang penting. Jangan cuma slogan, jangan cuma omong-omong doang mengangkat harkat derajat Betawi, ya, tapi buat kepentingan ego. Gitu. Kalau tujuannya niat untuk meningkatkan daripada orang Betawi, ya kita harus legowo, harus bisa untuk mengedepankan ya kebetawiannya. Jangan kita mikirin ego kita. Kalau kita mikirin ego kita masing-masing, nggak akan bisa kumpul, nggak akan bisa bersatu. Kenapa? Karena masing-masing ego ini dia punya keinginan. Tapi kalau keinginan satu ingin mengangkat harkat derajat kaum Betawi, ya sudah, satu ayo kita usung bagaimana caranya. Nah, gitu. Contoh misalnya ya, di Jakarta ini ada nggak sih orang Betawi yang nyalonin?
Kalau nggak ada, ayo dong kita calonin. Yang penting kita kompak, kan begitu. Masih ya kagak bisa sih. Iya. Dari sekian juta orang Jakarta gitu. Contoh ada sekarang Sekda Kiai Marullah. Alhamdulillah ditarik lagi ke Sekda. Iya. Waktu itu Sekda, terus ditaruh di parkir di menjadi deputi kebudayaan. Yang protes saya doang, ormas pejabat. Padahal pejabat bukan ormas kedaerahan. Iya. Yang protes kita, kenapa kita protes? Ya kita nggak setuju. Kenapa? Karena Sekda ini jabatan tertinggi di ASN. Iya. Dan itu ada di Jakarta yang harusnya menjadi orang Jakarta dong. Harus orang Betawi. Iya, harus orang Betawi. Privilege kan harusnya ke situ. Ada kekhususannya di situ. Dan tiba-tiba di parkir di ini nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes. Ya, kita protes kenapa? Ya kita pengen tetap orang Betawi. Bagaimanapun juga. Ya, pada akhirnya sekarang ditarik lagi. Ya bagi kita alhamdulillah. Artinya walaupun pejabat tidak kedaerahan, tapi kita sebagai orang Betawi yang ada di sini ya tetap kita harus Yang memiliki. membedakan model kayak pejabat dengan ormas Betawi, kan sama-sama orang Betawi di sini, Bang. Ya karena pejabat ini ada di daerah. Oh, ada di daerah lain? Iya, Selain di Jakarta. betul. Pejabat ini kan umum. Iya. Jadi pejabat kita dirikan ya tidak lain dari bukan memang buat ke daerah, tapi bagaimana? Dengar pecahnya Bang Japar. Iya. Bisa jadi karena kita mufarokoh dari organisasi kita yang lama. Tapi Bang Japar sendiri juga pecah lagi ya? Ada Pecah Bang lagi. Japar, ya? Nah itu lebih awal. Jadi bedanya sebenarnya kurang lebih 3 hari lah. 3 hari Bang Japar kita ada di Kumham, terus Bang Japar Indonesia pimpinannya Bang Ridho ada juga di Kumham. Bedanya 3 hari sebetulnya. Nah kalau saya sudah 2 tahun ya kita melihat perkembangan ini itu dan lain sebagainya, ya sudah saya mufarokoh. Di Pilkada DKI tiga-tiganya di beda-beda faksi politik ya semuanya. Oh iya, kalau di Bang Japarnya Bu Fahira kan di 01. Satu. Nah, Bang Japar Indonesianya itu kan di 03, di Ya, pejabat pejabatnya, netral. Gercos. Gercos. Gercos semua. Pejabat netral. Ya dalam artian begini, kita secara organisasi kita netral. Tapi keanggotaan dan lain sebagainya ya silakan antum secara individu menggunakan hak pilih. Ya, silakan saja mau di 1, 2, 3 silakan. Tapi secara organisasi ya, pejabat ini gercos atau netral lah mau pilih kemana gitu. Jadi, kalau di 01 ya ketemu dengan kawan 03 ya kawan lama lagi kan gitu ya. Betul. Kegiatan terdekat pejabat apa nih Bang? Kegiatan terdekat pejabat insya Allah kita akan mengadakan musyawarah besar di tanggal 14 Desember 2024 insya Allah. Karena ini menyangkut di beberapa daerah yang harus kita koordinasikan. Ada di Sumatera Utara, ada Sumatera Selatan, ada Sumatera Barat, ada di Sulawesi Selatan, ada di NTB, ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DKI, dan ada beberapa di kota kabupaten seperti Dompu dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan undang yang mungkin perwakilan saja, KSB-nya saja. Yang mudah-mudahan doakan biar lancar. Mas Wajib. Akan ada penggantian ketua? Enggak? Tidak, kayaknya hanya restrukturisasi saja kepengurusan DPP yang kawan-kawan sepakati yang vakum, yang mereka sudah tidak lagi bisa untuk bersama ya kita ganti yang baru-baru. Ya mungkin juga ada dari DPW yang punya potensi nanti kita naikkan ke DPP. Banyak beberapa program kerja saja, insya Allah. Oke. Sebenarnya kenapa sih ya gampang sekali ormas Betawi atau di Jakarta ini pecah ya? Kira-kira apa faktornya? Ya karena kepentingan. Kepentingan, ego, ya mungkin begini ya. Kan di Bamus juga masa kepemimpinan gubernur lalu kan selalu mendapat dana hibah. Oh, ada dana hibah ya mungkin ya artinya kan itu untuk dana untuk apa namanya operasional organisasi, untuk bisa mengembangkan organisasi dan lain sebagainya. Ya, walaupun dalam ya saya sih jujur saja belum pernah tuh yang namanya merasakan dana hibah gitu.
sebagai orang Betawi ya, artinya apa sih gitu. Ya kita kan nggak tahu ini. Jadi ya artinya mereka yang tergabung saja yang bisa menikmati ini dan sebagainya. Nah di situ kadang-kadang kita mikir, nah ini sebetulnya mau memajukan Betawi atau memajukan individunya. Kan begitu larinya dengan mengatasnamakan Betawi. Kan banyak orang jual-jual Betawi begitu. Ya, dia mau dari suku mana kek dia nyari duit di sini pakai nama Betawi kan gitu. Kadang kita yang orang aslinya, ya lu nyari duit cuma pakai nama Betawi. Nggak pakai nama Betawi kagak makan apa kan jadi jago kita gitu jadinya. Nah kita orang Betawi kan terima welcome mau siapa aja mau datang kita. Orang ini memang kosmopolit. Benar kita nggak ada masalah, cuma kadang-kadang itu kalau niat ayo memajukan daripada orang Betawi, mengangkat harkat derajat kaum Betawi, lepaskan ego kita. Gitu. Siapapun ya, misalnya masih yang tua-tua, kayak saya berharap nih, yang tua-tua nggak usah terlalu cawe-cawe terlalu jauh. Udah kita dudukan yang tua-tua ini sebagai orang yang terhormat, kita ikutin segala macamnya. Biar yang muda-muda ini dia mungkin mempunyai kreasi, mempunyai pemikiran yang lebih maju untuk bisa memajukan kaum Betawi. Gitu, jangan sampai kita ribut turu-turu, ya ternyata yang tua-tua juga pada ribut. Jadi bahasa kita apaan sih yang mau dicari? Emang gitu. belum maju kan Jakarta udah maju banget Bang. Jakarta kan bukan milik Betawi doang, Pak. Banyak suku di sini. Yang memajukan juga bukan orang Betawi. Kalau orang Betawi pada ribut satu sama lain. Tapi kira-kira nih, ya di Jakarta itu karena ibu kota, ya sekarang udah nggak jadi ibu kota, tapi banyak suku, banyak etnis. Nah, Betawi ini menjadi sebenarnya kan tuan rumah. Ya. Sebenarnya kalau di tingkat dari ya kira-kira aja nih level kemajuan dibanding dengan suku-suku yang lain, itu gimana sih? Ya bisa kita lihat sekarang apa sih yang bisa diperlihatkan oleh kawan-kawan kan nggak ada. Dilihatnya cuma berantem aja, turu-turu. Dilihatnya hanya pecah saja, gitu. Nggak pernah ketemu satu sama lain. Jadi yang mau dibanggakan apa juga? Saya kadang begini, mohon maaf ya, mungkin karena kita orang Betawi ya, enggak. Dari suku-suku mana bisa kompak? Karena mereka merantau. Nah itu dia. Iya kan? Iya. Artinya kalau Betawi orang yang bisa merantau, orang yang merantau ini kok bisa kompak? Kenapa kita punya kampung sendiri nggak kompak? Kan kita bisa menata sendiri. Ya, dengan cara kita kompak pasti apa sih yang nggak bisa kita lakukan kita bersatu. Bahasa kasarnya gitu. Ya misalnya kita pengen punya gubernur orang Betawi, asal Betawinya kompak. Kita pakai aja adat kita ngambek. Ini orang Betawi, majuin dong gitu. Bahasa kasarnya begitu. Ya kita ngambek aja, pakai adat. Nah, kita kompak. Nah kalau orangnya nggak kompak, ya bahasa kasarnya begitu. Ini kan majuin orang nih, yang itu nggak setuju, yang ya ribut. Ya kalau udah ribut begini kan ada orang yang bisa memanfaatkan celah itu untuk apa? Mengadu domba kita. Iya, yang satu belain ini. Iya, kan gampangnya begitu. Jadi kalau kita mau kompak udah kita ikutin siapa yang kita tuain nih, bahasa kasar gitu. Yang orang Betawi yang kita lihat mumpuni, kan orang Betawi nggak jauh dari ulama. Iya. Ya, coba ulama yang memang mumpuni, yang memang tidak terkontaminasi, ya memang ya bisa bilang ulama yang warok lah begitulah. Ulama yang nggak mikirin dunia tapi dia mikirin kemaslahatan buat semua. Udah kita jadiin referensi, gitu. Tapi yang penting kompak semua, bukan karena ego, bukan karena kepentingan pribadi dan lain sebagainya, bukan. Saya cuma yakin ketika sudah ada satu kekompakan kita dan kita bisa mengembangkan kita punya potensi diri, orang akan melihat, oh dia punya potensinya luar biasa kok, gitu. Ya, tanpa kita harus ini itu dan lain sebagainya, tunjukkan saja. Ya kita berbuat, ya minimal berbuat buat warga Jakarta, minimal berbuat untuk Betawi dah, berbuat saja. Gitu, buat kemaslahatan, kebaikan orang nggak akan tutup mata melihat ini orang bener ikhlas kok. Bukan karena cuma dana hibah dia baru jalan, enggak, ternyata nggak ada dana hibah pun dia jalan. Bahasa kasarnya begitu. Contoh, mohon maaf, pejabat emang dapat dana dari mana sih sampai saat ini? Enggak. Saya juga mikir-mikir. Iya. Namanya aja keren. Namanya itu pejabat keren. Orang ini pejabat mana? Itu tuh pejabat di jalanan. Iya. Pejabat setiap ada kegiatan acara, ya Allah kasih jalan aja. Kenapa? Emang prinsip kita, Mas.
prinsip pejabat saya bilang sama kawan-kawan, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum. Iya, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat manusia lainnya. Maka saya katakan kepada anggota pejabat dimanapun ente berada, wajib hukumnya bermanfaat. Gitu. Ya, itu artinya apa? Kita berbuat, lakukan kebaikan apa yang bisa kecil kita lakukan, jalanin. Nah, itu artinya manfaat. Gitu. Jadi ketika kita mengadakan acara, ada aja jalannya. Gitu. Artinya memang kita tidak berharap. Ya. Ada contoh kemarin terakhir kita ada di Lumajang kawan-kawan ngetrek yang Semeru, yang meletus itu yang gunung. Nah, kita berangkat di sana ya kawan-kawan ngetrek di lampu merah di pasar yang dapat 50 juta, ayo bawa sana. Dan alhamdulillah juga dapat bantuan dari Kadis Perhubungan 1 bus. Akhirnya semua itu dibawa ke situ, berangkat cuma 1 mobil pribadi, kita berangkat semua. Kita ke sana. Setiap ada bencana, belum lagi yang ada di Lebak, di Rangkas, yang di Bogor, di Cianjur, kita selalu kenapa ya kawan-kawan bergerak dari hatinya. Tidak ada yang bayar, kawannya jurak saja. Dan ini yang sudah kita lakukan, dan saya cuma menekankan kepada kawan-kawan, ya lurusin niat ketika masuk pejabat. Kalau lu nyari duit di pejabat, ya akan pernah dapat. Bahkan seorang pimpinan akan menjadi ujung tombak dan ujung tombok. Ujung tombak. Ujung tombak. Ya kalau mereka rapat emang makannya dari mana? Kan ketua DPC-nya, ketua DPR-nya. Bukan terima hibah tapi ngasih hibah dong. Masih ya kita sebenarnya kita juga berharap. Tombok itu kan ngasih. Kasih ya kita ngomong bahasa kasarnya begitu. Mau sebagainya. Tomboknya dari mana? Dari kantong mereka masing-masing. Oh, mereka gimana nanti share dengan keluarganya? Ya, ini makanya saya bilang, yang penting keikhlasan saja. Yang selama ini yang saya lihat kawan-kawan ya ketika mereka menjadi pimpinan mereka nih, ada ketua DPD-nya, ada ketua DPD-nya, ada ketua DPC-nya. Ya, kita rapat ya. Kadang kalau rapat dan lain sebagainya, mereka potluck, bawa makanan masing-masing. Gitu. Bikin acara, kalau kita bikin acara hal-hal, mereka bawa yang dari Jakarta Utara misalnya. Saya bawa es buah nih, bawa. Dari Jakarta Barat, saya mau bawa es asam ini, bawa. Yang dari Jakarta Utara, saya mau bawa ini. Jadi kadang-kadang kita jadiin satu, ayo kita makan bareng. Kita undang tokoh-tokoh yang ada. Dan tokoh-tokoh yang ada memang datang ke pejabat nggak pernah dapat amplop, Mas. Emang kagak ada duitnya. Gitu. Kalau biasanya pejabat itu kalau udah ngacara di amplopin. Pejabat dirjen, eselon ini. Iya, ngalir aja, Mas. Ini bukan pejabat eselon, ini pejabat es lilin. Oke, baik. Menarik sekali. Jadi asik nih ngobrolnya ya. Tapi sayangnya kita udah di ujung waktu karena kita nggak bisa lama-lama. Nah, teman-teman kalau podcast ini menarik tadi ya, subscribe, share, komen, apalagi itu. Like, komen. Nah, kalau mau yang kenal sama Bang Eka nanti komen lah nanti. Insyaallah. Sambungkan, apalagi kalau ada yang mau bantu tuh. Ini pejabat yang tidak dapat hibah tapi suka berhibah. Yang tombok. Nah, terakhir Bang Eka ada pesan-pesan nggak mungkin di kameranya? Iya, pesan saya adalah boleh beda pilihan tapi tetap jaga ukhuwah. Tetap jaga persatuan, karena pilkada sesaat kita mencari pemimpin, tapi persatuan, ukhuwah itu yang lebih mantap, itu yang lebih penting. Ya, kalau Jakarta nggak kompak, khawatir ya nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka akan merusak semua. Dan satu lagi, pesan saya sebagai ketua umum pejabat, andaikan ada permasalahan apapun, silakan ke pejabat, kita ada LBH-nya yang memang non-profit, kita membantu masyarakat secara ikhlas. Insya Allah. Oke. Nah, Bang, ini karena Abang udah jadi narasumber, nanti saya akan kasih kenang-kenangan nih Bang. Apa namanya? Gelas. Ada tulisnya podcast pejuang. Masya Allah, luar biasa. Nah, buat kawan-kawan ini dijual ya, kalau ada yang mau beli. Teman-teman bisa check out di Tokopedia-nya Cafe Pejuang. Nah, nanti harganya puluhan ribu doang, murah. Ya. Baik, saya terima. Mas Kozin, jazakallah khair. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Syukron. Terima kasih Bang Eka. Sama-sama. Dan kita udah sampai penghujung.
Kita tutup dengan berjuang bukan Hadapi. Masya Allah. Ayo, Bang.